Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aini Febrianti dari kelas GMI ICPI ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul dengan Siti Hajar dan Ismail kecil yang mencari air di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapa itu Siti Hajar? Siti Hajar ialah dahulu budak Mesir yang dinikahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar tetapi bukanlah istri pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Siti Sarah. Pada saat itu belum juga dikaruniai seorang keturunan. Dan dengan izinnya dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Tidak berselang lama, Siti Hajar mengandung semua atas izin Allah. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pada saat itu saat mengetahui bahwa Siti Hajar mengandung. Setelah Siti Hajar melahirkan bayinya dan diberi nama Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke suatu tempat yang gersang, tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada sumber mata air, tidak ada pun orang-orang yang tinggal di sana. Di sana keadaannya sangat gersang, sangat panas dan tidak ada kehidupan. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak tega untuk meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yaitu Ismail. Tetapi Ibrahim selalu akan taat terhadap perintah Allah dan ia pun melaksanakan dan membawa Siti Hajar dan anaknya pada saat itu masih kecil ke tempat yang gersang tadi. Lalu setelah sampainya di tempat itu, Nabi Ibrahim benar-benar merasa tidak tega sekali melihat istrinya dan anaknya pada saat itu masih bayi untuk meninggalkannya di sana. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang jauh akan kehidupan. Maka demikian agar mereka mendirikan sholat, berkahilah mereka rezeki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim berpamitan kepada Siti Hajar dan Ismail kecil. Lalu Nabi Ibrahim pulang meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Pada saat itu Siti Hajar membawa bekal, membawa persediaan makanan, membawa persediaan minum untuk mencukupi atau untuk Pada saat itu Siti Hajar membawa bekal, makanan, minuman untuk memenuhi nutrisi dan menghilangkan dahaganya. Namun tidak berselang lama bekal pun sudah habis. Air pun juga sudah habis. Dan Ismail pada saat itu sangat rewel karena ia merasa lapar. Dan Siti Hajar pun susunya kering, tidak keluar dan Ismail pun merasa lapar. Ia meronta-ronta, merengek-rengek agar ibunya Siti Hajar memberikan air atau memberikan makanan. Lalu Siti Hajar berpikir bagaimana caranya ia mendapatkan air minum, bagaimana caranya ia mendapatkan makanan. Padahal pada saat itu keadaannya sangat gersang. Tetapi Siti Hajar tidak pernah kehilangan akal. Siti Hajar mencari bantuan dan mencari seseorang yang bisa membantu ia dan bayinya. Diletakkanlah dulu Ismail pada saat itu di sana dan Siti Hajar mencari pertolongan, mencari seseorang yang bisa membantunya. Dia berlari ke Bukit Safa, mencari, tidak ada orang. Lalu ia kembali lagi ke Bukit Marwah, tidak ada orang. Selama dalam mencari orang atau mencari bantuan untuk mendapatkan persediaan makanan dan mendapatkan persediaan minuman, Siti Hajar merasa halusinasi bahwa pada saat ia berada di Bukit Sofa, dia melihat ada sebuah danau
ada sebuah sumber mata air di Bukit Marwah. Lalu Siti Hajar pun berlari ke Bukit Marwah. Pada saat di Bukit Marwah, Siti Hajar berhalusinasi bahwa ia melihat danau di Bukit Sofa. Lalu Siti Hajar pun berlari lagi ke Bukit Sofa, berkali-kali sampai 7 kali untuk mendapatkan persediaan makanan atau persediaan minuman. Setelah 7 kali, Siti Hajar merasa kelelahan dan ia merasa kasihan terhadap putranya. Lalu ia kembali ke tempat Ismail kecil diletakkan atau ditaruh sejenak pada saat Siti Hajar mencari bala bantuan atau mencari makan. Betapa terkejutnya Siti Hajar melihat Ismail kecil menangis sambil mengentak-entakkan kaki, dan keluarlah sumber mata air yang saat itu sangat kecil keluarnya, sangat kecil. Nabi Ismail nangis sambil mengentak-entakkan kakinya. Oe, oe, oe. Lalu Siti Hajar mendekati putranya. Masya Allah, la ilaha illallah. Yang berkatalah Zamzam, Zamzam, Zamzam. Yang artinya berkumpul. Sambil menggali hentakan yang tadi dihentakkan oleh Ismail kecil. Sehingga mata air yang dipancarkan tadi sangat kecil menjadi deras sekali. Sangat deras dan tidak pernah berhenti. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, Siti Hajar dan Ismail sangat bersyukur kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu, atas berkah-Mu, kami tidak merasa kelaparan, kami tidak merasakan dahaga lagi. Lalu Siti Hajar dan Ismail kecil pada saat itu menikmati nikmat pemberian dari Allah, yaitu melalui hentakan Ismail kecil dengan meminumnya, selalu bersyukur dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sekelompok orang datang untuk melewati jalan itu. Jalan menaiki unta, berombongan, ramai-ramai. Dan pada saat itu perbekalan mereka pun habis. Mereka merasa kehausan di cuaca yang terik, di gurun pasir. Mereka merasa kehausan, perbekalannya habis. Lalu ia melihat Siti Hajar dan Ismail kecil pada saat itu sedang bermukim di sana. Lalu mereka mendekatilah Siti Hajar. Betapa terkejutnya juga mereka bahwa mendapati mata air yang sebelumnya dihentakkan oleh Ismail kecil. Lalu mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk meminta airnya agar menghilangkan rasa dahaga. Lalu Siti Hajar mempersilahkan, ya silakan ambil saja air itu, minumlah secukupnya, minumlah tanpa ada rasa terburu-buru, nikmatilah saja airnya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekelompok itu minum, menghilangkan dahaga dan juga makan. Pada setelah itu kelompok itu minta izin kepada Siti Hajar bahwa ia akan bermukim di tempat itu yang terdapat sumber mata airnya. Setelah bermukim, dan mereka sepakat untuk membangun kampung di sana atau membangun suku yang ada di sekitar Zamzam, ya, air Zamzam tadi. Dan tanpa lama, suku atau sekelompok orang itu pun semakin tumbuh, semakin banyak. Dan tadi tempatnya tidak ada orang, tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan, tidak ada makanan. Semua berubah, semua menjadi, ada yang bercocok tanam, ada yang berternak hewan, ada pun yang mengembala domba dan membuat sumur dan juga membuat rumah sehingga mereka bermukim atau menetap di wilayah itu yang biasa kita sebut kota Mekah. Tidak lama Nabi Ibrahim pun menjemput Siti Hajar dan Ismail pada saat itu. Pada saat itu Nabi Ibrahim merasa terkejut juga. Pada saat itu kan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di yang gersang. Kenapa sekarang ada penduduknya ya? Kenapa sekarang bagaikan kota atau wilayah yang nyata, yang ramai gitu?
Akhirnya Nabi Ibrahim mencari Siti Hajar dan anaknya. Lalu ia bertanya kepada Siti Hajar, bagaimana yang dahulu tidak ada penduduknya, tidak ada penghuninya, sekarang ramai sekali gitu. Bahwa Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, inilah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan berkah kepada kita semua. Dan menceritakanlah kejadian pada saat itu. Siti Hajar mencari air, Ismail kecil menghentak-hentakkan kakinya dan mengeluarkan sumber mata air. Dan Nabi Ibrahim pun merasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjaga keturunanku dan juga istriku. Seperti itu. Jadi hikmah yang ada dalam cerita ini ialah bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan selalu tidak boleh merasa putus asa bahwasanya Allah akan memberi cobaan kepada hambanya sesuai kemampuannya. Apabila hambanya itu tidak mampu, maka Allah akan memberikan pertolongan. Allah selalu senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, dan juga selalu menaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Mungkin sekian cerita dari saya untuk melengkapi UTS Akidah Akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.